Kasus kecelakaan pesawat MH17 maskapai Malaysia Airlines menemukan sebuah titik terang. Untuk kali pertama, Rusia diumumkan secara resmi bertanggung jawab atas insiden kematian 298 kru dan penumpang pesawat itu. Vonis dilayangkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, sebuah lembaga PBB yang bermarkas di Kanada. Pengumuman itu diumumkan pemerintah Belanda dan Australia pada Selasa 13 Mei 2025, usai kedua negara itu mengajukan gugatan ke ICAO. Meski tak mengembalikan para korban maupun mengobati duka keluarga yang ditinggalkan, namun keputusan ICAO ini bisa menjadi pintu masuk atas gugatan terhadap pihak yang harus bertanggung jawab. Bagaimana kisah tragis insiden tersebut dan seperti apa hasil keputusan ICAO? Tragedi terjadi pada 17 Juli 2014. Pesawat maskapai Malaysia Airlines bernomor MH17 itu kali pertama lepas landas dari Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat mengangkut 298 orang, yang diantaranya merupakan 192 warga negara Belanda, 44 warga negara Malaysia, termasuk 15 kru dan 2 bayi, 27 warga negara Australia dan 12 warga negara Indonesia. Kemudian ada pula 10 warga Inggris Raya, 4 warga Jerman, 4 warga Belgia, 3 warga Filipina, 1 warga Kanada, dan 1 warga Selandia Baru. Mulanya MH17 lepas landas pukul 10.31. MH17 lalu terbang di atas kota Dnipropetrovsk, Ukraina Timur, dekat perbatasan Rusia. Kebetulan saat itu Ukraina bagian timur sedang berada dalam masa peperangan selama 4 bulan antara kelompok pemberontak separatis yang didukung Rusia dengan militer Ukraina. Pesawat kemudian melaju di atas Ukraina pada ketinggian 33.000 kaki. Ketinggian itu hanya 1.000 kaki di atas batas atas zona larangan terbang di Ukraina. MH17 sempat meminta perubahan ketinggian menjadi 34.000 kaki namun ditolak. Malaysia Airlines MH17 juga melakukan penyimpangan arah untuk menghindari badai petir. Saat mendekati perbatasan Rusia, awak kabin sempat terlibat komunikasi dengan pengatur lalu lintas udara di Dnipropetrovsk dan Rostov-na-Donu sebelum pukul 13.20. Komunikasi verbal dari Malaysia sempat berhenti, tetapi tak ada sinyal mara bahaya yang diterima. Beberapa saat kemudian, sebelum pukul 13.26, pesawat menghilang dari radar pantauan menara pengatur lalu lintas. Saksi mata melaporkan terdapat ledakan di udara dan puing-puing pesawat pun tersebar di desa Rabov, Ukraina. Belanda kemudian melakukan 2 penyelidikan yang terpisah. Pada 2015 dan 2016, hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa MH17 hancur karena ditembak rudal Buktelar. Rudal ditembak dan meledak di sisi kiri MH17, kemudian menciptakan lebih dari 800 pecahan peluru serta menimbulkan hulu ledak fragmentasi. Pecahan rudal itu merobek MH17 menjadi 3 bagian. Kokpit pesawat yang pertama kali pecah dan menyebabkan dekompresi eksplosif, disusul bagian belakang lalu bagian utama pesawat. Pasalnya, operator radar peperangan milik pasukan separatis yang didukung Rusia menggunakan peralatan lama, sehingga sulit membedakan antara pesawat militer dan sipil. Kemudian pada 2022, pengadilan Belanda menetapkan 3 orang bersalah. Sidang pengadilan itu dilakukan secara in absentia atau para terdakwa tidak hadir dan divonis dari jauh. Ketiganya adalah 2 tentara Rusia dan 1 orang Ukraina anggota milisi terafiliasi Rusia. Dari Rusia adalah Kolonel Sergei Muchkev dan Sergei Dubinsky. Sementara dari Ukraina bernama Leonid Karchenko Muchkev. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. ICAO sejatinya tak memiliki kekuatan pidana. Meski demikian, organisasi ini pula yang menetapkan standar aturan penerbangan internasional yang wajib dipatuhi oleh 193 negara anggotanya. Sementara terkait kasus MH17, ICAO masih terus mengukur jenis langkah pertanggungjawaban yang harus diambil Rusia. Melalui cuitan di X, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof menyerukan penegakan keadilan dan harus memastikan Rusia bertanggung jawab atas kejadian tragis itu. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyampaikan hal serupa.
Menurut Wong, keputusan ICAO itu mengukir sejarah dan mendorong Rusia untuk berlaku adil sesuai hukum internasional. Satuan tugas independen yang didirikan oleh paguyuban kerabat korban MH17, yakni Kelompok Kerja Pencari Fakta MH17, juga menyebut baik keputusan ICAO. Mereka berharap tak ada lagi penerbangan sipil yang bernasib sama dan tak ada negara yang boleh melanggar aturan penerbangan. Pengumuman ICAO membutuhkan langkah lebih lanjut untuk memberikan dampak signifikan. Pasalnya, sudah sejak lama Belanda pun telah menetapkan bahwa Rusia bertanggung jawab. Seperti disinggung di awal, pengumuman ICAO tak akan mengembalikan korban maupun menyembuhkan luka para keluarga yang ditinggalkan. Meski demikian, langkah ini tetap menjadi kecerahan dalam tindak lanjut pengungkapan kasus MH17. Kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan terkait insiden MH17? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.